Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua, kita mampu bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, hal yang harus kalian siapkan adalah siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran kali ini. Dan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah HVS beserta spidol berwarna. Nah, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Kalian mungkin pernah mendengar tentang situs jual beli online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena situs jual beli bayi online. Ada banyak sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak. Demi memiliki buah hati, sepasang orang tua bahkan berkehendak untuk mengadopsi anak untuk diasuh sebagai anak kandung. Nah, fenomena tersebut dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dalam situs jual beli online, orang tersebut menawarkan bayi lucu lengkap dengan fotonya. Bayi tersebut pun dihargai dengan harga puluhan juta rupiah. Dan banyak sekali peminat yang menginginkan bayi tersebut. Kok ada ya orang yang tega menjual bayi tersebut? Lalu, bagaimana tanggapan Islam mengenai situs jual beli online itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan yang aku akan menjadi lawan mereka di hari kiamat nanti. Seorang yang bersumpah atas namaku lalu berkhianat, seorang yang menjual seorang merdeka bukan budak lalu memakan hasilnya, seorang yang mempekerjakan seorang pekerja lantas ketika pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya orang itu tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Muslim 2114. Nah, dari tersebut sudah jelas bahwa hukum jual beli bayi itu adalah hukumnya haram. Karena apa? Karena bayi itu adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Nah, dari segi sosialnya, itu semakin rusaknya tatanan masyarakat pada tingkat kerusakan yang hebat. Kenapa? Karena ada 2 alasan utama. Yang pertama, manusia yang semakin pragmatis tidak memperdulikan halal dan haramnya. Dan yang kedua, manusia yang semakin luntur memperlakukan manusia. Dan yang solusinya itu adalah tidak cukup dengan hukum dari negara, aparat kepolisian, melainkan kita harus mengembalikan bagaimana cara menerapkan prinsip ekonomi Islam. Maka dari itu kita akan mempelajari tentang prinsip ekonomi Islam. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Lalu, apa itu muamalah? Muamalah itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hal-hal yang termasuk dalam urusan kemasyarakatan. Kalau dalam fikih artinya tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat untuk kita, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Dan dalam bermuamalah itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apa saja? Yang pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil, tidak melakukan kegiatan riba, kita tidak boleh zolim, terus tidak boleh menjual beli barang yang haram, terus tidak boleh mempermainkan timbangan, kualitas, atau kehalalannya, terus tidak boleh juga menggunakan cara-cara spekulasi atau berjudi.
Di muamalah itu ada jual beli. Nah, jual beli itu artinya tukar menukar barang untuk memiliki barang tersebut selamanya. Apa aja syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya itu kita akan menjelaskan melalui mind mapping yang sudah saya suruhkan tadi di awal pembukaan. Silakan kalian siapkan HVS dan spidol. Setelah kalian mempersiapkan alat-alat tersebut, kalian membuat mind mapping atau desain gambar yang berkaitan tentang jual beli. Nah, lalu apa saja syaratnya? Syaratnya itu yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balig, berakal sehat, dan tentunya atas kehendak sendiri. Terus yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Yang kedua, bermanfaat. Terus yang ketiga, keadaan barangnya dapat diserah terima. Yang ketiga dan yang keempat, keadaannya diketahui, barang diketahui, penjual dan pembeli. Terus yang terakhir tentunya milik sendiri. Terus yang ketiga yang paling penting ada ijab qabul. Nah, ijab qabul ini contohnya, saya jual barang ini dengan harga sekian, maka si pembeli menjawab, baiklah saya akan beli. Nah, demikianlah. Berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Dalam jual beli itu ada istilah khiyar. Khiyar itu bebas meneruskan atau membatalkan jual beli. Karena dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur paksaan. Harus suka sama suka. Si penjual berhak mempertahankan harga yang dijualnya. Si pembeli berhak menawarkan barang atas kualitas yang diinginkannya. Lalu, khiyar itu dibagi menjadi 3 macam. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majelis itu selama si penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, mereka berdua berhak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar syarat itu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misal, saya menjual ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Nah, jika si pembeli mengiyakan barang tersebut,
maka si penjual tidak berhak untuk menjualkan barang tersebut kepada orang lain. Jika pembeli tersebut tidak jadi membeli, penjual berhak menjual kembali barang tersebut kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada hiyar aibi atau cacat. Nah, kita berhak mengembalikan barang yang cacat kepada penjual tersebut. Namun, kita sesegera mungkin untuk mengembalikan barang tersebut. Tadi khiyar, sekarang riba. Nah, riba itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu bai'a wa haroma riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dimana kalau riba itu artinya nilai tambah. Nah, riba itu dibagi menjadi beberapa macam, ada 4 ya. Yang pertama riba qorud. Nah, riba qorud itu kelebihan, kayak misalkan saya meminjam uang 100.000 tetapi kata si peminjamnya nanti dibalikannya menjadi 150.000. Nah, kelebihan itu yang dinamakan riba. Terus ada riba nasi'ah atau bunga. Kita meminjam uang kepada seseorang dalam waktu tempo. Jika kita tidak bisa mengembalikannya tepat waktu, maka hutangnya akan bertambah. Nah, itu yang dinamakan riba nasi'ah. Terus ada yang namanya ribayad. Ribayad itu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum melakukan serah terima. Dan yang terakhir ada riba fadl. Riba fadl itu penukaran barang sejenis namun tidak sama timbangannya. Kayak misalkan emas 22 karat dengan timbangan 10 gram ditukar dengan emas 22 karat dengan timbangan 11 gram. Nah, yang kelebihannya itu yang dinamakan riba, walaupun barangnya sejenis 22 karat tetapi timbangannya berbeda 10 dengan 11. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang muamalah jual beli, hiyar, riba. Lalu saya mempunyai 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, coba kalian cari fenomena jual beli yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, kalian kritisi fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang, misal dari sudut pandang agama, sosial, budaya. Lalu yang ketiga, kalian coba jelaskan apa saja sih pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, banyak sekali kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang bisa dikategorikan riba. Coba kalian cari kegiatan tersebut ya. Dan yang kelima, yang terakhir, kalian berikan tanggapan dari kegiatan riba tersebut. Nah, jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian atau bertanya dengan saya melalui grup yang sudah disediakan. Setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, kalian kumpulkan beserta mind map yang sudah dibuat tadi melalui grup. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang jual beli, hiyar beserta riba. Semoga dalam pembahasan kali ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang sewa menyewa dan utang piutang. Mungkin cukup sekian, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.